Penyakit yang disebabkan infeksi virus ini Gimana kabarnya pastinya? How are you guys? Bagaimana harinya? How are you guys? Bagaimana hari ini dan seterusnya? Pastinya tetap semangat. Ya mungkin di bulan puasa ini kita tidak bisa menikmati di bulan Ramadan sebelumnya. Kita bisa berkumpul dengan keluarga, dengan kerabat, teman, terus saudara-saudara kita. Ya, tapi kita juga harus menaati peraturan yang pemerintah buat. Ini juga untuk demi kebaikan kita masing-masing. Oke, di video kali ini aku hanya sedikit membahas tentang serba-serbi virus corona. Oke guys, kita mulai aja. Jadi di sini aku hanya akan membahas sedikit tentang virus ini. Mungkin dari kalian ada yang sudah tahu tentang virus corona ini ya. Tapi bagi yang belum tahu, virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau singkatan dari SARS-CoV-2 adalah sebuah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Penyakit yang disebabkan infeksi virus ini Maaf guys. Penyakit yang disebabkan infeksi virus ini disebut COVID-19 atau COVID-19. Virus corona pertama kali ditemukan di sebuah pasar, lebih tepatnya di kota Wuhan, negara China. Virus ini begitu menular sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk negara kita, Indonesia. Untuk itu, sejumlah negara memberlakukan kebijakan lockdown agar mencegah penyebaran virus ini. Lalu, apa sih yang dimaksud lockdown? Oke. Lockdown adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan suatu upaya pengendalian penyebaran infeksi. Masyarakat yang wilayahnya sudah meresmikan lockdown tidak dapat lagi keluar rumah maupun berkumpul di luar. Kendati demikian, penerapan lockdown di setiap negara atau wilayah memiliki cara atau protokol yang berbeda. Lalu bagaimana dengan sistem lockdown di Indonesia sendiri? Di Indonesia sendiri, sistem ini tidaklah diberlakukan, namun diganti oleh yang namanya PSBB atau disebut pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah terkena dampak virus corona untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit dan kontaminasi. Contohnya, yaitu yang pertama, membatasi aktivitas sekolah, dan yang kedua, kegiatan di tempat atau fasilitas umum dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang. Gejala yang timbul oleh virus ini berupa pilek, sakit tenggorokan, batuk, demam, sesak napas pada kasus yang lebih serius. Kendati demikian, gejala-gejala ini seperti gejala ringan pada umumnya. Lalu cara mencegahnya? Yang pertama yaitu dengan sering mencuci tangan secara rutin, dan yang kedua menutup mulut dan hidung dengan tisu atau masker saat bersin maupun batuk. Terus yang ketiga yaitu menghindari interaksi fisik minimal 1 meter dengan siapapun. Yang keempat yaitu jikalau terpaksa untuk pergi keluar, pakailah masker. Yang kelima yaitu cara yang terbaik untuk mencegahnya yaitu tetap di rumah dan jaga kesehatan, atau yang tadi kita sebut lockdown. Apa efek positif dan negatif dari lockdown atau social distancing ini? Ini dia efek positifnya, yaitu menjadi lebih dekat dengan keluarga di rumah, terus kepedulian sosial meningkat, dan yang terakhir solidaritas untuk membantu tenaga medis. Bantuan dari masyarakat jika tetap di rumah
bisa meningkatkan beban risiko yang harus dihadapi oleh para tenaga medis. Lalu efek negatifnya yaitu tentu saja masalah ekonomi, yang semakin lama akan semakin menurun jikalau sistem lockdown ini terus-menerus diberlakukan. Entah sampai kapan. Apakah ada ancaman oleh virus corona ini terhadap berbagai negara, termasuk negara kita Indonesia? Virus corona memberi dampak pada perekonomian dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena dampak virus tersebut. Kita tidak tahu sampai kapan virus ini terus menyebar. Semakin hari jumlah pasien positif kian bertambah. Jika terus begini, aktivitas ekonomi otomatis terganggu. Mereka salah satunya pelaku usaha mikro kecil menengah atau singkatan dari UMKM. Banyak menderita karena situasi ini. Banyak pedagang ikut merasakan pahitnya situasi ini. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance atau singkatan dari INDEF, Eko Listianto mengatakan ancaman krisis ekonomi domestik diramal minus pada akhir 2020 atau awal tahun depan. Artinya, ekonomi Indonesia amat bergantung dengan konsumsi masyarakat. Ini mempercepat menuju krisis. 3 triwulan tidak teratasi, bisa krisis. Ini skenario terpuruk, tapi ya, ucap Eko. Menurutnya, Indonesia sendiri saat ini sebenarnya sudah bisa disebut resesi. Pasalnya, ekonomi dalam negeri sudah melambat sejak tahun lalu. Untuk itu, kita sebagai masyarakat harus sadar akan hal itu. Dan intinya kita sering-sering memperbanyak ibadah dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa supaya diangkatlah ancaman virus ini dan mudah-mudahan bisa kembali seperti semula. Amin. Apalagi ditambah sekarang adanya sistem PSBB, orang-orang yang akan mudik pun terpaksa harus stay at home dan menunda rasa kerinduan kepada keluarganya. Asik. Oke, sekian dari aku serba-serbi coronanya, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya tentang hal-hal yang dan sampai jumpa di informasi berikutnya. Bye bye. Thanks for watching this video. Oke, lanjut. Wilayahnya sudah masyarakat yang wilayah Aduh, kenapa nyari butuh? Kelima, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang kelima yaitu kontol gitu. Untuk itu kita sebagai masyarakat harus sadar. Ya ampun. Penyakit yang disebabkan infeksi virus ini disebut Setan! Enggak, ngambek nak. Ya kalian video karekan. kira Itu tempo di kadio dari setan. Ah!